Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Fansuan itu tersentak keras mengeluarkan raungan terakhir sebelum mesinnya mati total. Jantung Aksara ikut berdentum seiring dengan guncangan tubuhnya. Punggung terasa lengket oleh keringat dan debu yang tebal. Begitulah desa Karangwangi menyambut mereka. Dengan jalanan batu yang berakhir tiba-tiba di hadapan hutan yang tampak kelam dan tak terjamah. Aksara menyeka kaca jendela yang berembun, menatap sekeliling. Udara di sini terasa berat, berbeda dengan hawa panas dan ramai kota yang baru mereka tinggalkan. Karangwangi benar-benar terpencil. Sebuah kantong peradaban kecil yang dikepung oleh rimba raya yang sunyi dan mengintimidasi. Rumah-rumah penduduk terbuat dari kayu tua yang warnanya telah luntur dimakan cuaca, berdiri renggang-renggang, hampir terserap kembali oleh tanah. Di antara rumah-rumah itu, terdapat celah-celah hitam yang seolah-olah mengarah langsung ke jantung hutan. 5 mahasiswa kuliah kerja nyata, KKN, itu saling pandang. Ekspresi di wajah mereka bercampur antara antusiasme akademis dan kecemasan primitif. Di samping Aksara, Luna, seorang gadis yang paling bersemangat dengan penelitian sosiologi, segera mengeluarkan ponsel pintarnya. Layar itu hanya menampilkan ikon silang, tidak ada sinyal sama sekali. Kenyataan itu menghantam Bima, rekan Aksara yang paling pragmatis, dengan keras. Wajah pemuda bertubuh besar itu langsung kusut. Sial, benar-benar mati. Keluh Bima, menyembunyikan kekesalan di balik kacamata tebalnya. Justru itu seninya, Bim. Berarti kita benar-benar harus hidup bersama masyarakat. Balas Aksara, mencoba terdengar positif. Walau begitu, jauh di dalam lubuk hatinya, sebuah rasa tidak nyaman mulai merayap. Desa ini terlalu tenang, sunyi senyap. Tidak ada teriakan anak-anak bermain, tidak ada gonggongan anjing yang menyambut asing. Hanya desau angin tipis yang membawa aroma lumut dan tanah basah. Mereka disambut oleh seorang pria paruh baya dengan sorot mata lelah dan pakaian safari yang kusam. Kepala desa, namanya Bapak Sanjaya, terlihat kaku. Sambutan yang diberikan terasa hampa. Dia menyalami mereka satu persatu, senyumnya cepat memudar. Selamat datang, Nak. Maaf, desa kami memang begini adanya. Sederhana dan belakangan banyak masalah, kata Bapak Sanjaya, suaranya pelan dan tertahan. Saat Aksara menanyakan masalah terbesar desa, kades itu menarik napas panjang. Ternak, itu sumber hidup kami. Tapi belakangan, entah mengapa, ternak sering mati mendadak, gagal beranak atau sakit tanpa sebab. Kami sudah coba segala cara, tapi hasilnya nihil. Kades mengantar rombongan menuju posko KKN. Sebuah rumah kosong di ujung jalan setapak, berbatasan langsung dengan sepetak kebun yang ditumbuhi semak belukar liar. Rumah itu tua, lantainya berderit, dan debu tebal menyelimuti setiap sudut. Pemandangan dari jendela belakang adalah dinding hijau pekat hutan yang tampak tak berujung. Sore menjelang malam, setelah membersihkan posko seadanya, suasana tegang mulai menyelimuti. Lampu listrik di Karangwangi sangat minim. Hanya mengandalkan beberapa bola lampu remang-remang yang tenaganya dipasok dari generator kecil di balai desa. Kegelapan di luar rumah terasa substansial, seolah-olah sebuah entitas padat yang siap menelan mereka. Aksara duduk di teras, mencoba menyusun rencana kerja di buku catatannya. Tetapi pikirannya terusik. Pandangannya terpaku pada batas hutan yang hanya berjarak belasan meter. Di sana, kegelapan tampak lebih hitam, lebih dalam dari sekadar ketiadaan cahaya. Sebuah sensasi aneh menjalar di tengkuk Aksara. Sensasi seperti seseorang sedang memperhatikan dengan penuh minat, tetapi tanpa niat baik. Itu bukan suara binatang, bukan bisikan angin. Itu adalah tatapan. Tatapan yang dingin, tajam, dan sangat sabar. Aksara menahan napas. Dia memaksakan logika untuk mengenyahkan pikiran absurd itu. Hanya kelelahan, bisik diri sendiri. Namun, saat dia berpaling, bayangan di antara pohon-pohon besar seolah bergeser, mengikuti gerakan matanya. Malam pertama di Karangwangi dan Aksara tahu, mereka bukan hanya harus menghadapi kemiskinan dan kegagalan ternak,
tetapi juga sesuatu yang jauh lebih tua, lebih sunyi, dan lebih dingin dari yang pernah dia bayangkan. Minggu pertama KKN berlalu dengan rasa frustrasi yang mendalam. Aksara dan Luna, yang bertugas di sektor peternakan dan sosial, mencoba menganalisis masalah yang diutarakan kepala desa. Mereka mendatangi beberapa kandang. Ayam-ayam terlihat lesu, bulunya kusam. Sapi-sapi kurus iga mereka menonjol. Ilmu pengetahuan dan teori yang mereka bawa dari kampus seolah tidak berlaku di Karangwangi. Kita sudah cek sanitasi, nutrisi, bahkan mencoba obat tradisional dari penduduk. Tapi ini seperti penyakit gaib, Sar. Keluh Luna, saat keduanya duduk di teras posko, kelelahan setelah seharian berkeliling. Aksara mengangguk. Dia membolak-balik jurnalnya yang penuh coretan, mencari solusi yang tidak tercantum dalam buku kuliah. Semua kegagalan ternak ini tidak rasional. Bagaimana mungkin sebuah desa yang mengandalkan peternakan tidak bisa memelihara hewan? Ini terasa seperti sebuah kutukan yang sistematis, menargetkan setiap upaya penduduk untuk makmur. Merasa sumpek dan tertekan oleh kegagalan yang tak terduga, Aksara memutuskan untuk menyendiri. Dia meninggalkan posko tanpa memberitahu siapapun. Langkahnya membawanya menjauhi rumah-rumah, menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi ilalang tinggi, hingga mencapai sungai kecil yang membelah batas desa. Sungai itu merupakan perbatasan yang jelas antara Karangwangi dan hutan larangan. Daerah di sekitarnya terasa sejuk luar biasa, jauh lebih dingin daripada udara lembab desa. Batu-batu sungai tampak licin dan ditumbuhi lumut hijau tua. Di sisi hutan, pepohonan besar menjulang, akarnya menyembul keluar seperti cakar raksasa. Aksara duduk di atas batu datar di tepi sungai, mencelupkan kakinya ke air yang dingin. Kesunyian di tempat ini berbeda dengan kesunyian malam di posko. Ini adalah keheningan yang padat dan kuno, seolah-olah waktu berhenti berdetak di area itu. Saat matahari mulai meredup, memancarkan cahaya jingga keemasan yang menembus celah dedaunan, Aksara menyadari kehadiran seseorang. Tidak ada bunyi langkah, tidak ada ranting patah. Hanya saja, seseorang itu kini ada. Aksara berbalik. Di bawah naungan pohon beringin tua yang akarnya menjulur hingga ke air, berdiri seorang gadis. Pakaian yang dikenakan terbuat dari kain putih, yang tampak lusuh namun bersih, dengan pola sulaman yang sangat tua dan tidak dikenal. Rambut hitamnya panjang terurai dan kulitnya sangat pucat. Sorot matanya gelap dan tenang, seperti air sumur tua yang menyimpan rahasia. Gadis itu tersenyum tipis, gerakannya tenang dan hampir tidak nyata. "Mengapa pemuda kota terlihat khawatir?" tanya gadis itu. Suaranya rendah, terdengar merdu namun memiliki resonansi yang aneh, seolah bergema dari jauh. Logat bicaranya pun kuno dan asing. Aksara terkejut namun entah mengapa, rasa takutnya teredam oleh ketenangan gadis itu. Dia berdiri, membersihkan kakinya yang basah. "Aku Aksara. Aku dari KKN. Kami sedang mencoba membantu desa ini dengan masalah ternak mereka." Gadis itu berjalan perlahan ke tepi air. Dia tidak menatap Aksara, melainkan memandang pantulan senja di permukaan sungai. Ternak, hewan-hewan kecil yang takut pada hutan. Ya, ternak mereka terus mati, seolah-olah ada yang salah dengan tanahnya atau airnya. Tapi kami tidak tahu apa. Jelas Aksara menyuarakan keputusasaan timnya. Gadis itu akhirnya menoleh. Matanya yang gelap kini menatap langsung ke dalam mata Aksara. Ada kilatan yang sulit diartikan di sana. Bukan kegembiraan, bukan kesedihan, hanya sebuah pengetahuan yang terlampau tua. "Semua masalah ternak bisa diatasi," ucap gadis itu perlahan, sambil memainkan ujung rambutnya dengan jari pucat. "Jika kau tahu cara meminta." "Meminta kepada siapa?" "Kami butuh solusi nyata, metode baru, bukan..." Gadis itu menggeleng. Senyum misteriusnya semakin mengembang. "Bukan ilmu pengetahuanmu. Sesuatu yang lain. Karangwangi butuh hidup, dan Karangwangi bisa meminjamnya, asal tahu perjanjiannya." Sebelum Aksara sempat mengajukan pertanyaan lagi, menanyakan nama gadis itu, atau mengapa dia berbicara tentang pinjaman dan perjanjian, cahaya jingga senja menghilang tiba-tiba, digantikan oleh bayangan yang lebih gelap.
Aksara berkedip, dan saat dia membuka mata, gadis itu telah tiada. Tidak ada jejak, hanya keheningan yang sama. Namun sekarang udara terasa dingin, seolah-olah kehangatan telah ditarik paksa dari tempat itu. Aksara berdiri sendirian, memegang buku catatannya yang dipenuhi teori-teori modern yang kini terasa begitu sia-sia. Dia hanya bisa mengingat satu hal dari pertemuan itu, Rinjani. Entah dari mana dia tahu nama itu, tetapi itu terpatri di benaknya. Nama itu terasa seperti angin yang membawa bau hutan dan janji, atau mungkin sebuah kutukan. Rinjani. Gadis di batas senja. Aksara terbangun dengan nama Rinjani terukir di benaknya. Hari itu, pikiran logisnya melawan ingatan akan pertemuan di batas sungai. Dia harus mencari fakta. Jika Rinjani adalah penduduk desa, pasti ada yang tahu. Pemuda KKN itu memulai penelusuran. Dia bertanya kepada Luna Bima, bahkan kepada beberapa ibu-ibu yang ditemui di balai desa. Tidak ada yang mengenali nama itu. Para wanita hanya menggeleng, senyum mereka berubah menjadi kaku, lalu segera mengalihkan topik pembicaraan. Kades Sanjaya bahkan terlihat gelisah saat Aksara menyebut nama Rinjani. Hanya Mbah Karto, seorang tetua adat dengan mata setajam elang dan postur bungkuk, yang memberikan reaksi berbeda. Aksara menemui Mbah Karto di teras rumah kayu yang dikelilingi pagar bambu anyaman. Mbah Karto sedang menganyam keranjang, tangannya terampil, tetapi gerakan matanya lambat. Saat nama Rinjani disebut, tangan tua itu berhenti sejenak, meninggalkan anyaman yang belum selesai. Rinjani? Nama itu. Mbah Karto menarik napas, matanya menerawang jauh ke arah hutan. Nama dari masa lalu, nama yang tidak seharusnya diucapkan oleh orang luar. Dia bukan dari desa ini, atau mungkin dari versi lain desa ini. Mbah Karto melanjutkan, tanpa ditanya, memberi peringatan samar. Hutan itu memberi dan mengambil Aksara. Kadang yang diberikan hanya wujud pinjaman. Jangan pernah mengambil apapun dari hutan tanpa mengetahui harga sejati dari pinjaman itu. Mbah Karto kemudian kembali ke anyamannya menolak berbicara lebih lanjut, seolah-olah perbincangan itu sudah selesai. Petunjuk itu tidak menyelesaikan apapun, justru menambah misteri dan kecemasan Aksara. Apakah Rinjani adalah mitos atau roh penunggu? Terlepas dari ketakutannya, keputusasaan akan nasib desa mendorong pemuda itu untuk mencari gadis itu lagi. Tepat saat senja kembali menyelimuti Karangwangi, Aksara kembali ke sungai. Dia menunggu di bawah naungan beringin tua yang kemarin menjadi saksi pertemuannya. Pohon itu menjulang tinggi, dahan-dahannya memanjang seperti lengan-lengan yang menahan langit senja. Energi di bawah pohon itu terasa sangat kuat, campuran antara kesejukan mistis dan tekanan yang tak terlihat. Rinjani muncul. Kali ini kemunculannya lebih cepat, seolah sudah berdiri di sana sejak lama, hanya saja terbungkus dalam temaram cahaya. Wajahnya yang pucat bersinar lembut dalam cahaya sisa hari. Kau kembali, ujar Rinjani, suaranya kini terdengar penuh antisipasi. Artinya, kau ingin tahu cara meminta. Aksara, mengabaikan naluri survivalnya, maju selangkah. Aku butuh solusi, Rinjani. Solusi untuk Karangwangi. Bagaimana cara kerja, angka lipat yang kau maksud? Gadis bunian itu tersenyum lebar, senyum yang indah namun tidak menjangkau matanya yang gelap. Bukan angka lipat, tetapi metode wujud pinjaman. Kita tidak menciptakan Aksara, kita hanya meminjam yang sudah ada di dimensi lain, dan membuatnya tampak nyata di sini. Tubuh hewan-hewan itu akan digandakan, mereka akan sehat, beranak pinak, dan memberikan hasil yang berlimpah. Tawaran itu terdengar terlalu bagus, terlalu fantastis untuk dicerna akal sehat. Aksara merasakan lututnya gemetar tetapi dia memikirkan wajah sedih Kades Sanjaya dan keluhan Luna. Apa yang harus kulakukan? Tanya Aksara pasrah. Rinjani mendekat. Wangi tubuhnya seperti bunga hutan yang basah, namun di bawahnya tercium aroma tanah dan kabut. Ada perjanjian yang harus kau pegang teguh, bisik Rinjani. Suaranya mendadak serius, memotong desau angin. 3 tabu, kata Rinjani, tidak boleh dilanggar, agar pinjaman itu tetap bertahan hingga KKN selesai. Pertama, jangan pernah menghitung ternak setelah matahari terbenam. Jika dihitung, pinjaman akan merasa tidak dihargai dan mungkin menarik wujudnya kembali. Kedua,
Jangan pernah mengambil keuntungan pribadi dari hasil lipat ganda ini selama masa KKN. Seluruh hasilnya harus untuk kesejahteraan desa secara kolektif. Jika kau ambil untuk dirimu sendiri, itu akan menjadi kutukan pribadi. Dan yang terakhir, jangan pernah mencoba melihatku saat aku melakukan ritual di malam hari. Aku butuh kegelapan mutlak untuk memanggil wujud. Jika kau melihat, kau akan melihat yang seharusnya tidak dilihat oleh manusia fana. Dan itu akan melukai dirimu sendiri. Aksara menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya merespons dengan gemetar, tetapi jiwanya terbebani oleh kegagalan membuat keputusan. Dia mengulurkan tangan. Aku setuju, aku akan pegang janji itu, kata Aksara. Rinjani tidak menyambut uluran tangan itu. Dia hanya mengangguk, sorot matanya yang tua tampak puas. Besok malam kita mulai. Kau hanya perlu menyiapkan kandang yang bersih. Sisanya, serahkan pada Karangwangi. Gadis itu kemudian berjalan mundur perlahan, hingga tubuhnya terserap sepenuhnya oleh bayangan pekat di bawah pohon beringin. Aksara berdiri di sana sendirian, diselimuti janji yang kini terasa lebih berat daripada beban semua kegagalan desa. Rasa cemas Aksara bercampur dengan kegembiraan yang tak terhindarkan. Malam berikutnya, dia berpura-pura sibuk menyiapkan laporan, sementara Bima dan Luna asik bermain kartu di posko. Begitu jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, Aksara menyelinap keluar. Dia membawa lampu senter, tetapi menyalakannya hanya sesekali. Udara malam terasa dingin menusuk, dan suara serangga di hutan begitu keras, seperti orkestra yang menyembunyikan langkah-langkah kaki. Tujuannya adalah kandang ayam di bagian belakang desa, yang merupakan yang paling kecil dan paling mudah untuk diuji coba. Setibanya di sana Rinjani sudah menunggu. Dia berdiri di depan kandang yang terbuat dari bambu. Gadis itu tidak mengenakan gaun putihnya malam ini, melainkan pakaian yang lebih menyerupai kabut kelabu, membuatnya hampir tidak terlihat dalam remang cahaya bulan yang tertutup awan. Ingat tabunya Aksara, bisik Rinjani. Suaranya kini hanya dengungan tipis, seolah angin yang berbicara. Rinjani memberikan instruksi. Aksara hanya diminta menaburkan segenggam tanah yang telah dicampur dengan debu kemenyan yang dibawanya dari batas hutan. Setelah itu, Aksara harus menjauh dan menunggu. Dilarang menoleh, dilarang berbicara. Aksara berdiri di kejauhan memunggungi kandang. Jantungnya berdebar kencang. Dari belakang dia bisa mendengar Rinjani mulai bersenandung. Itu bukan lagu. Itu adalah rangkaian nada monoton, mirip mantra kuno yang tidak dikenal, tetapi mengandung kekuatan yang membuat bulu kuduk merinding. Semakin lama nyanyian itu berlangsung, semakin dalam resonansinya. Aksara merasa tanah di bawah kakinya sedikit bergetar, lalu terdengar suara aneh dari dalam kandang. Bukan bunyi ayam yang normal. Itu seperti bunyi kayu yang bergesekan dengan kulit, diikuti oleh suara seperti desis napas yang membesar. Bunyi itu diikuti oleh suara gesekan lainnya, seolah-olah sesuatu yang elastis sedang ditarik. Aksara harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tidak membalikan badan, mengingat tabu ketiga yang diperingatkan Rinjani. Mantra itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang mengikuti terasa lebih menakutkan daripada suara apapun. Sudah selesai, kata Rinjani. Suaranya kembali normal namun terdengar sangat kelelahan seperti seseorang yang baru saja berlari maraton. Aksara berbalik. Rinjani berdiri di depan kandang. Wajahnya tampak sangat pucat, bahkan lebih pucat daripada biasanya. Dia tersenyum lemah. Jangan buka kandang sampai matahari terbit, Aksara. Jangan biarkan mereka kaget, pesan Rinjani. Lalu gadis itu menghilang secepat dia muncul, terserap kembali oleh malam Karangwangi. Pagi harinya, Aksara tidak bisa menahan rasa penasarannya. Sebelum penduduk desa terbangun, dia bergegas menuju kandang. Jantungnya berdegup saat dia membuka kunci pintu bambu. Saat pandangan matanya jatuh ke dalam kandang, Aksara harus menahan napas. Dia menghitung ternak sebelum ritual, hanya ada 12 ekor ayam. Kini, di dalam kandang yang tiba-tiba terasa sempit, berdesakan hampir 30 ekor ayam. Bukan hanya jumlahnya yang bertambah 2 kali lipat lebih, tetapi kondisi hewan-hewan itu. Mereka tampak sehat, bulunya mengilap, paruhnya bersih, dan energi mereka berlebihan. Ayam-ayam itu berkokok keras, seolah-olah merayakan kehidupan baru. Aksara segera kembali ke posko.
membangunkan Luna dan Bima dengan panik. "Lihat sendiri," ajak Aksara, ketika rombongan KKN dan beberapa penduduk desa yang kebetulan lewat melihat kandang itu. Kegembiraan meledak. Teriakan kaget dan syukur bergema di udara Karangwangi yang dingin. Kepala Desa Sanjaya, yang mendatangi kandang dengan langkah cepat, hampir menitikkan air mata. "Keajaiban, kalian membawa berkah," seru kepala desa, memeluk Aksara dengan erat. Keberhasilan ini segera mengubah suasana desa. Skeptisisme lenyap, digantikan oleh harapan dan kepercayaan yang membara. Aksara, sang mahasiswa KKN yang tadinya dicurigai, kini dipuja sebagai pembawa solusi. Warga desa segera meminta Aksara untuk menerapkan metode angka lipat ini pada kandang kambing dan sapi mereka. Namun di tengah perayaan itu Aksara melihat sesosok tubuh bungkuk berdiri jauh di bawah naungan pohon beringin di dekat posko. Mbah Karto menatap ke arah kandang, matanya yang tua tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan kengerian yang dalam. Tetua desa itu menggelengkan kepala perlahan. Tatapan itu mengirimkan sensasi dingin ke tulang punggung Aksara. Rinjani mungkin memberinya pinjaman, tapi Mbah Karto tahu, setiap pinjaman pada akhirnya harus dibayar. Aksara memalingkan wajah, terperangkap antara euforia melihat kebahagiaan desa dan ketakutan akan harga yang belum ia ketahui. Dia telah mengambil jalan pintas dan kini tidak ada jalan untuk kembali. Keberhasilan dengan ayam menjadi katalis. Dalam 2 minggu berikutnya, Karangwangi menyaksikan transformasi ekonomi yang mustahil. Ternak kambing dan sapi yang tadinya kurus dan bermasalah, kini berlipat ganda dengan kecepatan fantastis. Dari kandang yang kecil, muncul kawanan gemuk yang sehat. Dinding-dinding bambu kandang terpaksa diperluas untuk menampung jumlah hewan yang tiba-tiba melonjak. Aksara menjadi tangan kanan kepala desa, pahlawan baru yang membawa kekayaan. Dia menerapkan ritual wujud pinjaman pada malam-malam tanpa bulan, selalu di bawah pengawasan Rinjani. Setiap kali ritual selesai, aroma kemenyan dan tanah basah yang dingin tertinggal di udara. Dan jumlah ternak bertambah seolah ditarik dari udara tipis. Karangwangi mendadak makmur. Senyum kembali ke wajah-wajah para penduduk, dan suara tawa anak-anak mulai terdengar, mengikis kesunyian mistis yang sempat mencekik desa itu. Uang tunai mulai beredar, digunakan untuk membeli kebutuhan yang tadinya mustahil. Semen untuk perbaikan rumah, pakaian baru, dan sedikit kemewahan. Pesta panen dadakan pun digelar. Di tengah suasana penuh sukacita, Mbah Karto memanggil Aksara ke gubuknya. Pria tua itu duduk di kursi kayu berukir di terasnya, dikelilingi oleh kesunyian yang kontras dengan hiruk-pikuk di pusat desa. Wajahnya keras, dan mata tuanya menyala dengan kekecewaan. "Kau melangkah terlalu jauh, nak," ucap Mbah Karto tanpa basa-basi. "Kau telah mengambil bukan hanya sepotong, tapi seluruh ladang mereka." Aksara membela diri. "Aku hanya membantu, Mbah. Ternak itu nyata, mereka makan, mereka buang kotoran. Mereka hidup." "Hidup, kau yakin?" Mbah Karto mencondongkan tubuhnya, suaranya berbisik penuh ancaman. "Dengar Aksara, gadis itu Rinjani, dia adalah bunian. Mereka tidak menciptakan benda. Mereka meminjam wujud dari dimensi mereka, dan memberinya lapisan yang tampak nyata di dunia kita. Ini adalah pinjaman Aksara. Apa yang diberikan bunian, bukan milik kita seutuhnya. Wujud itu terikat pada perjanjianmu. Saat perjanjian itu selesai, atau kau melanggarnya, wujud itu akan ditarik kembali." Kata-kata Mbah Karto menusuk Aksara, menggoyahkan benteng logikanya. Dia mencoba menenangkan diri dengan fakta ilmiah, tetapi setiap malam, dia telah menyaksikan sihir murni terjadi. Konflik batin Aksara semakin rumit oleh kehadiran Rinjani yang kini lebih sering terlihat. Gadis bunian itu tidak lagi menunggunya di batas sungai, tetapi berani mendekat hingga ke posko KKN, bersembunyi di balik pohon beringin terdekat. Sosoknya selalu tampak sempurna, kulitnya bercahaya pucat, tetapi tingkah lakunya mulai menunjukkan sisi kepemilikan. "Temanmu, Luna. Dia terlalu banyak bertanya tentang rahasiamu," kata Rinjani suatu sore, muncul tiba-tiba saat Aksara sedang duduk sendiri. Aksara terkejut. "Dia hanya penasaran, dia rekan kerjaku." Rinjani menggelengkan kepala pelan.
Senyumnya menghilang digantikan oleh ekspresi dingin. Kau membuat perjanjian denganku, bukan dengan teman-temanmu. Kau yang akan menanggungnya. Mereka hanya gangguan. Jaga jarakmu dari yang lain, Aksara. Fokuslah pada desa ini, pada pinjaman ini. Aku tidak suka berbagi perhatianmu. Pernyataan itu membuat Aksara sadar. Kesepakatan ini telah berubah menjadi keterikatan personal yang berbahaya. Rinjani bukan sekadar entitas yang memberikan kekuatan, tetapi makhluk yang kini menuntut loyalitas dan kepatuhan. Malam itu, saat Aksara melihat Bima dan Luna tertawa lepas di posko, berbicara tentang rencana presentasi KKN mereka, Aksara merasakan jurang yang dalam memisahkan dirinya dari mereka. Dia adalah pahlawan Karangwangi yang dikagumi, namun dia juga adalah pion Rinjani, terikat pada tabu-tabu kuno, berjalan di batas tipis antara keberkahan dan kutukan yang mengintai di balik setiap ternak gemuk yang kini memenuhi desa. Dia takut, tetapi kemakmuran Karangwangi yang baru saja mekar membuatnya tidak bisa mundur. Malam-malam di Karangwangi kini terasa seperti dua dunia yang berbeda bagi Aksara. Siang hari, dia adalah Aksara si mahasiswa, membahas strategi penjualan ternak dengan Kades. Malam hari, dia adalah Aksara si pemegang janji, menyelinap ke kandang untuk melaksanakan ritual wujud pinjaman yang gaib. Ketegangan di posko KKN meningkat. Luna, yang memiliki mata tajam seorang peneliti, tidak bisa menerima jawaban Aksara yang semakin samar. Dia tahu ada yang aneh. Bagaimana mungkin kambing yang baru lahir seminggu lalu sekarang sudah sebesar induknya, dan kambing yang seharusnya baru bunting sudah melahirkan anak kembar? Suatu malam sekitar pukul 8, Aksara baru saja kembali dari pertemuan rahasianya dengan Rinjani di tepi hutan. Tidak ada ritual malam itu, hanya komunikasi yang semakin intens. Dia menemukan Luna sedang menyalakan senter kecil, memasukkan sandal jepitnya ke dalam ransel. Mau kemana, Lun? Di luar gelap sekali, tanya Aksara, hatinya langsung mencelos. Luna menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Aku hanya ingin melakukan verifikasi data ternak, Sir. Data kita tidak masuk akal. Semua ternak yang kita lihat kemarin, besok paginya bertambah 2 kali lipat. Aku mau lihat kandang kambing Pak Karta. Aku mau menghitungnya malam ini. Aksara membeku. Tabu pertama langsung terlintas di benaknya. Jangan pernah menghitung ternak setelah matahari terbenam. Jangan, Luna, jangan ke sana. Aksara maju cepat, mencengkeram lengan Luna. Cengkeramannya terlalu keras, membuat Luna terkejut. Ada apa denganmu, Sar? Kau takut aku tahu rahasia suksesmu? Ini hanya data, balas Luna, mencoba menarik tangannya. Ini bukan soal rahasia. Ini soal kepercayaan penduduk. Mereka bilang ternak di sini sensitif pada cahaya malam. Mereka tidak mau dihitung di luar jam kerja. Kalau kau hitung, mereka percaya ternak itu bisa sakit. Aksara berbohong dengan cepat, menggunakan tahayul desa sebagai tameng. Luna tampak ragu, tetapi desakan Aksara terlalu aneh. Baiklah, lepaskan aku. Aku hanya akan melihatnya dari jauh. Aku akan memastikan saja kandang-kandang itu baik-baik saja. Aksara melepaskan lengannya. Dia tahu, dia tidak bisa menghentikan Luna sepenuhnya, tanpa mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Dia hanya bisa mengikutinya, berdoa dalam hati agar Luna tidak melewati batas. Mereka tiba di kandang kambing. Sinar bulan samar-samar menyinari area itu. Kambing-kambing yang kini jumlahnya berlimpah memenuhi kandang besar itu. Saat Aksara lengah sejenak, Luna mengeluarkan ponselnya, senter mati, dan mengarahkan kameranya ke kandang. Dia tidak bermaksud menghitung secara manual, tetapi merekam video untuk dihitung nanti. Dalam kegelapan, Luna mengucapkan setengah kalimat dengan suara pelan. Baiklah, ada 1, 2, 3. Terlalu gelap. Tapi aku bisa lihat setidaknya 18 ekor di sisi ini. Kalimat itu, meskipun tidak disengaja dan tidak lengkap, seperti bel alarm yang membunyikan peringatan gaib. Aksara merasakan angin dingin tiba-tiba menerpa tengkuknya, dan bau kemenyan yang dingin menyengat. Luna, kita pergi sekarang. Aksara menarik Luna menjauh dari kandang dengan paksa, meninggalkan gadis itu terengah-engah kebingungan. Keesokan paginya, Karangwangi kembali terbangun dengan gema kegembiraan, tetapi Mbah Karto mendatangi posko dengan wajah muram.
Kambing Pak Karta, 2 ekor hilang nak, bukan dicuri. Mereka hanya menghilang. Kandangnya tidak rusak. 2 ekor yang paling besar, yang paling sehat, ujar Mbah Karto dengan nada menuduh yang tersembunyi. 2 ekor kambing. Jumlah yang kecil dibandingkan dengan puluhan yang berhasil digandakan, tetapi itu adalah pukulan telak bagi Aksara. Itu adalah denda kecil atas pelanggaran tabu 1 yang dilakukan Luna tadi malam. Angka 18 yang terucap di kegelapan telah ditarik kembali pinjamannya. Saat Aksara duduk sendirian di teras sore harinya, Rinjani muncul, bukan lagi di bawah beringin, tetapi langsung di depannya. Gadis itu berdiri kaku, matanya menembus Aksara. "Aku sudah memperingatkanmu tentang gangguan," desis Rinjani. Suaranya sedingin es. 2 pinjaman telah ditarik. Hanya 2, karena pinjaman tahu hatimu baik dan kau tidak yang menghitung. Tapi pinjaman tidak suka dikhianati. Jika temanmu mencampuri urusan ini lagi, bukan hanya wujud ternak yang akan ditarik, tetapi wujud mereka. Ancaman itu nyata. Aksara merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Dia telah mempertaruhkan dirinya sendiri, tetapi kini nyawa teman-temannya tergantung pada ketaatannya. Pada tabu seorang bunian, Aksara mendapati dirinya semakin jauh dari teman-temannya, dan semakin terikat pada Rinjani, yang kini menjadi satu-satunya sumber kekayaan dan ketakutan Karangwangi. Seminggu setelah insiden menghilangnya 2 kambing, posko KKN terasa seperti rumah sakit yang dipenuhi pasien paranoid. Aksara menghindari tatapan Luna, sementara Bima dan 2 rekan lainnya, Rio dan Sinta, mulai menunjukkan kejengkelan atas sikap Aksara yang tertutup dan mudah marah. "Sar, kita butuh uang kas mendadak," ujar Bima, mendekati Aksara yang pura-pura fokus pada laptop yang tidak terhubung ke internet. "Obat batuk Sinta habis, dan dia harus beli yang spesifik. Kita kekurangan. Bisakah kau minta ke Kades uang operasional yang seharusnya dari penjualan kolektif minggu lalu?" Aksara menggeleng cepat. "Tidak bisa, Bim. Uang itu untuk pengembangan sarana desa. Itu kesepakatan. Kita tidak bisa menggunakannya untuk kebutuhan pribadi." "Tapi ini darurat. Dan kita kan KKN-nya yang menghasilkan uang sekarang. Masa kita minta dana ke Kades seolah kita bukan pahlawan Karangwangi?" Bima mendesak, frustrasi. Aksara tahu dia bisa saja meminta uang itu. Kades Sanjaya pasti akan memberinya. Tetapi tabu 2 terngiang di telinganya. Jangan pernah mengambil keuntungan pribadi dari hasil lipat ganda ini selama masa KKN. Aksara tahu, uang yang sudah bercampur dengan hasil pinjaman ternak adalah racun baginya. Namun Bima benar, Sinta batuk parah. Mereka kehabisan uang pribadi. Aksara merasa tertekan, terbelah antara janji gaib yang mengancam nyawa, dan tanggung jawabnya sebagai ketua tim KKN. Pada akhirnya Aksara mengambil keputusan yang terasa seperti kompromi, tetapi secara spiritual adalah pengkhianatan. Dia tidak mengambil uang dari kas desa, tetapi dia memutuskan untuk menjual produk ternak pinjaman yang paling kecil dan tidak terlalu penting untuk menutupi kebutuhan pribadinya yang mendesak. Pagi itu, sebelum matahari terbit sempurna, Aksara menyelinap ke kandang ayam, tempat uji coba pertamanya. Dia mengambil 1 keranjang kecil penuh telur, sekitar 20 butir, yang dihasilkan oleh ayam-ayam pinjaman yang hiperaktif itu. Dia tahu, ini adalah hasil pinjaman. Dia tahu, dia akan melanggar. "Ini cuma telur." Aksara membisikkan pembenaran pada dirinya sendiri, suaranya tercekat. "Tidak ada yang akan tahu. Ini tidak akan memengaruhi populasi ternak besar." Dengan keranjang tersembunyi di balik kain sarung, Aksara berjalan menuju warung kecil milik Ibu Tini di ujung desa, sebuah warung yang tidak pernah dikunjungi Kades. Dia menjual telur-telur itu dengan harga sedikit lebih murah, meminta dibayar tunai. Uang yang didapatnya cukup untuk membeli obat Sinta dan beberapa bungkus mie instan. Saat Aksara berjalan kembali ke posko, ia merasa ringan sekaligus berat. Obat Sinta ada di saku celananya, tetapi bayangan Rinjani kini terasa lebih dekat. Pelanggaran tabu 2, mengambil keuntungan pribadi, baru saja terjadi. Aksara tiba di posko, memberikan obat dan mie kepada Bima. Bima yang lega tersenyum lebar. "Dari mana kau dapat uangnya, Sar?" "Syukurlah."
Aksara hanya menjawab singkat, "Aku punya sedikit tabungan rahasia, jangan khawatir." Beberapa jam kemudian, saat suasana siang hari cerah dan ramai, Aksara mendengar teriakan panik dari arah kandang ayam. Dia berlari ke sana. Kades Sanjaya berdiri di depan kandang, wajahnya pucat. Di bawah kakinya teronggok setumpuk abu hitam yang berbau seperti belerang yang terbakar. Di sebelahnya, ada seekor ayam jago yang awalnya paling besar dan paling sehat. Salah satu ayam hasil pinjaman, yang kini hanya tersisa kerangka kering dan bulu kusam. Ayam itu tidak mati, tetapi seolah-olah seluruh wujudnya telah dihisap. "Aksara, ada apa ini?" Kades panik. "Ini baru pertama kali terjadi sejak kalian datang. Ayam ini hanya berjalan satu langkah lalu roboh dan tiba-tiba menjadi begini, seperti kulit kosong." Aksara menatap tumpukan abu dan kerangka itu. Kades tidak tahu, penduduk tidak tahu. Hanya Aksara yang tahu. Itu adalah pinjaman yang ditarik. Bukan 2 ekor kambing, yang setidaknya menghilang utuh, tetapi 1 ekor ayam yang ditarik wujudnya secara kasar, hanya menyisakan cangkang yang mengerikan. Aksara mendongak. Di atas pohon kelapa tinggi di belakang kandang, di mana tidak ada yang memperhatikannya, berdiri Rinjani. Dia tidak tersenyum, matanya yang gelap memancarkan kemarahan, dan dia menggelengkan kepala pelan, sinyal peringatan yang jauh lebih menakutkan daripada ancaman lisan. Aksara telah mengambil keuntungan pribadi sekecil apapun itu. Pinjaman telah menuntut balas, mengingatkannya bahwa bahkan sebutir telur pun bukanlah miliknya. Keseimbangan telah rusak, dan kini konsekuensinya bukan lagi sekadar kerugian materi, tetapi pertunjukan horor yang mengintimidasi. Aksara tahu, tabu 3, larangan melihat ritual Rinjani, akan menjadi garis berikutnya yang paling sulit untuk dipertahankan. Dampak dari pelanggaran Aksara terhadap tabu 2 jauh lebih mendalam daripada insiden kambing sebelumnya. Kehilangan 1 ayam jago yang berubah menjadi abu, dan kerangka kering itu menimbulkan kepanikan kecil yang berhasil diredam Aksara dengan cepat, menyalahkan penyakit langka yang hanya menyerang 1 ekor. Namun ancaman itu terasa nyata di posko KKN. Hubungan Aksara dengan anggota timnya, terutama Luna, mencapai titik terendah. Luna yang terobsesi dengan data dan keanehan ternak, kini semakin yakin bahwa Aksara menyembunyikan sesuatu yang bukan hanya takhayul desa, tetapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Insiden ayam itu menjadi bukti bagi Luna. Keajaiban Aksara adalah 2 sisi mata uang yang mengerikan. "Aku akan membuktikannya, Sar," bisik Luna kepada Aksara saat Bima dan yang lain sedang tidur lelap. "Aku tidak tahu kau berurusan dengan apa, tapi kita semua dalam bahaya. Hewan itu bukan mati normal, itu ditarik paksa. Siapa yang kau lindungi?" Aksara hanya bisa membalas dengan keheningan, matanya yang lelah menolak bertemu pandangan Luna yang penuh tekad. Rinjani, di sisi lain, menjadi semakin menuntut. Dia tidak lagi muncul dengan kelembutan senja, melainkan dengan urgensi yang mengintimidasi. "Pinjaman haus Aksara," ujar Rinjani suatu malam, muncul di ambang jendela kamar Aksara. Wajahnya bersinar pucat di kegelapan. "Untuk menstabilkan wujud yang rusak karena pengkhianatan kecilmu, kita butuh ritual besar, bukan hanya tanah kemenyan. Besok kau harus siapkan, di kandang sapi terbesar, kau harus menyiapkan darah segar dari seekor pinjaman yang baru beranak." Permintaan itu membuat Aksara bergidik. Darah? Selama ini, ritual hanya melibatkan tanah dan mantra. "Rinjani, aku tidak bisa, itu terlalu, itu." "Jangan melawan," potong Rinjani, matanya menyala dalam kegelapan. "Kau telah melanggar, pinjaman menuntut perbaikan. Kau hanya menyiapkan wadah darah. Aku yang akan mengambilnya saat mantra dimulai. Ingat, kegelapan mutlak. Jangan pernah lihat, karena jika kau melihat, bukan hanya pinjaman yang akan ditarik, kau yang akan menjadi wujud yang dikorbankan." Ketakutan Aksara mencapai puncaknya. Ritual besok malam adalah pertaruhan terakhirnya. Jika ritual gagal, kemakmuran Karangwangi akan runtuh, dan ia akan menghadapi murka Rinjani dan kekecewaan desa. Pagi harinya Aksara menyusun rencana gila. Dia harus mencegah Luna mencampuri urusan malam ini.
Dia harus memastikan Luna tetap berada di posko, terkunci jika perlu. Namun, Luna selangkah lebih maju. Di sore hari, saat Aksara pergi ke kandang untuk menyiapkan perlengkapan ritual, Luna mendekati Bima. Bim, aku yakin Aksara akan melakukan sesuatu malam ini. Dia sangat tegang, dan Kades baru saja mengatakan dia akan menyuruh Aksara ke kandang sapi terbesar. Aku akan ke sana. Aku harus lihat apa yang dia lakukan di malam hari, bisik Luna. Bima meskipun khawatir memutuskan untuk mempercayai Luna. Aku ikut. Aksara semakin menyeramkan. Kita harus tahu apa yang terjadi. Malam itu, jam 11. Aksara berjalan ke kandang sapi. Dia sudah membuang kunci posko ke semak-semak, memastikan Luna dan Bima tidak bisa keluar. Tetapi Aksara tidak tahu bahwa Bima menyimpan kunci cadangan. Di kandang sapi, Aksara menemukan Rinjani sudah menunggu. Di tengah kandang, sudah disiapkan wadah tanah, dan di sebelahnya, sebuah cawan batu kuno. Rinjani menunjuk cawan itu. Isi dengan darah pinjaman yang sudah kau janjikan. Aksara menguatkan hati. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Saat Aksara berbalik menjauh, Rinjani mulai bersenandung. Suara itu kini lebih dalam, lebih berat, dan lebih menusuk daripada sebelumnya, seolah-olah ribuan suara berbisik dari berbagai dimensi. Aroma kemenyan bercampur dengan bau darah segar yang anyir. Tanah di bawah kaki Aksara bergetar hebat. Di saat yang sama, Aksara mendengar suara langkah pelan dari semak-semak di kejauhan. Itu Luna. Aksara tahu, Luna sedang mengintai. Kamera ponselnya mungkin sudah siap, mengabaikan peringatan takhayulnya. Jangan lihat aku, Aksara. Teriak Rinjani, suaranya tiba-tiba berubah menjadi raungan yang tidak manusiawi, terputus dari mantra. Aksara tahu Rinjani merasakan kehadiran Luna. Jika Luna melihat, wujud pinjaman akan ditarik, dan Luna akan menjadi sasaran. Aksara panik. Dia harus menghentikan Luna. Aksara berlari ke arah suara Luna, mengabaikan raungan dan getaran di belakangnya. Dia menemukan Luna bersembunyi di balik pohon pisang. Sebelum Luna sempat menekan tombol rekam, Aksara menerjangnya, menjatuhkan ponsel gadis itu. Apa yang kau lakukan? Kau akan mati, Luna, desis Aksara. Namun saat Aksara mencengkeram bahu Luna, Rinjani menghentikan mantranya. Keheningan tiba-tiba menggantung berat di udara. Aksara merasakan tatapan bunian itu menusuknya. Di tengah pertarungan, karena terkejut dan panik, Aksara tanpa sadar membalikkan badan sedikit untuk melihat apakah Rinjani masih di sana. Mata Aksara hanya sempat menangkap sekilas bayangan yang seharusnya tidak dilihat oleh manusia. Rinjani tidak berdiri. Tubuhnya melayang, dikelilingi oleh pusaran bayangan gelap yang berputar. Tubuhnya memancarkan cahaya biru kehijauan yang dingin. Matanya bukan lagi milik manusia, melainkan dua lubang hitam yang menghisap cahaya, dan dari mulutnya, bukan suara, melainkan getaran murni yang membentuk wujud kata-kata, mengendalikan pusaran energi pinjaman yang kini berpusar di atas kandang. Aksara hanya melihat kurang dari 1 detik, tetapi sensasi itu menembus jiwanya. Itu adalah pemandangan paling mengerikan dan paling sublim yang pernah ia saksikan. Saat itu juga, Aksara merasakan rasa sakit yang luar biasa, bukan di tubuhnya, melainkan di dalam kepalanya, seolah-olah ingatannya sedang diacak. Dia merasakan ikatan batinnya dengan Rinjani, ikatan pinjaman dan kutukan. Kini mengencang, melilitnya, mengubahnya dari sekadar mitra menjadi bagian dari ritual. Rinjani kini berdiri tegak kembali, menatap Aksara yang kini gemetar di atas tanah. Luna terengah-engah di sisinya. Kau melanggar, desis Rinjani. Wajahnya kembali pucat sempurna, tetapi aura kemarahannya terasa padat. Kau melihat, pinjaman menuntut harga yang setimpal. Tiba-tiba, dari dalam kandang sapi, terdengar auman sapi yang mengerikan, diikuti bunyi retakan tulang yang keras. Aksara dan Luna hanya bisa mendengar, tetapi tidak berani melihat. Setelah bunyi retakan itu, yang tersisa hanyalah suara desis panjang, seperti udara yang keluar dari ruang hampa. Harga dari tabu ketiga bukan pinjaman. Itu adalah dirimu sendiri, Aksara. Bisik Rinjani, suaranya kembali merdu, namun kini mematikan.
Mulai sekarang kau adalah mata dan telinga pinjaman. Kau akan merasakan setiap tarikan dan setiap pemberian, setiap kali tabu dilanggar. Dan jika pinjaman gagal, kau akan menjadi pinjaman pengganti. Rinjani menunjuk ke arah hutan. Besok pagi, jangan cari ayam atau kambing yang hilang. Carilah Mbah Karto. Dia yang mencoba menghitung pinjaman yang baru beranak malam ini. Pinjaman tahu. Dan dia menuntut darah manusia untuk tabu yang paling serius. Rinjani menghilang meninggalkan Aksara dan Luna sendirian dalam gelap. Aksara terbaring di tanah, gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena kebenaran yang baru saja menghantamnya. Dia telah menjadi budak pinjaman, dan ritual mengerikan itu telah menelan korban manusia pertama. Pagi itu, Karangwangi diselimuti kabut yang terasa lebih tebal dan dingin dari biasanya. Kabut itu tidak seperti uap air biasa. Ia membawa bau anyir samar, sisa dari malam yang kejam. Aksara dan Luna kembali ke posko dalam keadaan syok. Luna, yang menyaksikan kegilaan Aksara dan mendengar suara retakan tulang dari kandang, kini tidak lagi melihat Aksara sebagai ketua tim KKN, tetapi sebagai seorang yang telah dirasuki atau setidaknya bersekutu dengan kekuatan gelap. Bima dan dua mahasiswa lain, Rio dan Sinta, terbangun dan menemukan Aksara dan Luna terduduk kaku di teras. "Kalian kenapa? Semalam kemana?" tanya Bima melihat ponsel Luna yang layarnya retak. Sebelum Aksara sempat menjawab, suara teriakan panik dari desa memecah pagi. Kepala desa Sanjaya berlari menuju posko, wajahnya pucat pasi. Mbah Karto hilang!" teriak Kades. Istrinya bilang Mbah Karto pamit ke kandang sapi tadi malam. Dia bilang mau melihat wujud pinjaman itu dengan mata kepalanya sendiri. Pintu rumahnya terbuka, tapi dia tidak ada. Hanya ada sehelai kain sarung yang robek di dekat kandang. Aksara merasakan darahnya mengering. Rinjani benar. Mbah Karto telah mencoba melanggar tabu pertama secara sadar. Tepat saat ritual penetapan tabu ketiga berlangsung, dan pinjaman telah menuntut bayaran yang paling mengerikan. Kematian Mbah Karto bukanlah seperti ayam yang ditarik wujudnya menjadi kerangka kering. Ini adalah penarikan mutlak. Mbah Karto lenyap tanpa jejak. Saat warga desa sibuk mencari Mbah Karto di tepi hutan dan sepanjang sungai, Aksara merasakan sensasi aneh yang baru. Itu dimulai sebagai rasa dingin di perutnya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Bukan dingin dari cuaca, tetapi dingin yang hampa, seperti ketiadaan. Dia melihat ke arah kandang sapi. Secara instan otaknya memproses data baru. Dari 20 ekor sapi gemuk, ada 5 ekor yang terasa kosong di matanya. Sapi-sapi itu terlihat normal, makan rumput dengan lahap, tetapi Aksara tahu mereka adalah wujud pinjaman. 5 ekor sapi yang terasa dingin dan hampa, termasuk yang baru beranak dan menjadi korban ritual semalam. Ikatan barunya dengan Rinjani telah memberinya kemampuan untuk merasakan perbedaan antara yang nyata dan yang dipinjam. Luna mendekati Aksara, matanya berkaca-kaca, bukan karena kasihan, tetapi karena kemarahan yang membeku. Mbah Karto, kau tahu kemana dia pergi, Aksara? Kau tahu siapa yang mengambilnya? Tuding Luna, suaranya rendah dan bergetar. Kau melihat sesuatu tadi malam, bukan? Aku mendengar Rinjani berteriak padamu. Kau melanggar janji dan dia menukar nyawa Mbah Karto dengan nyawamu sendiri. Aksara mengangkat kepalanya, matanya yang lelah menatap Luna. Aku tidak bisa mundur, Lun. Karangwangi, mereka makmur. Aku terikat pada perjanjian itu. Jika aku mundur sekarang, pinjaman akan ditarik total, dan bukan hanya ternak yang hilang. Akan ada lebih banyak kerugian. Kau gila, Sar. Kau bicara tentang pinjaman, bukan lagi tentang KKN. Bentak Bima yang sedari tadi mendengarkan, kini akhirnya angkat bicara. Luna sudah menghubungi kontak di kota. Sinyal memang sulit, tapi kami dapat kabar bahwa ada truk logistik yang akan datang mengantar bantuan besok. Kami akan ikut truk itu kembali. Kami tidak bisa terlibat lebih jauh dengan neraka ini. Aksara merasakan sakit menusuk di dadanya saat Bima mengatakan itu. Ini adalah pengkhianatan kedua. Perpisahan dari teman-temannya yang berusaha menyelamatkan diri dari kegelapan yang telah ia peluk. Kalian tidak bisa pergi, kata Aksara. Suaranya terdengar putus asa. KKN kita belum selesai. Kalian meninggalkan desa ini dalam keadaan bahaya besar.
Kau yang membawa bahaya itu, Aksara. Kami akan pergi dan kami akan melaporkan apa yang kami lihat. Tegas Luna, menarik tangan Bima dan bergegas kembali ke posko untuk berkemas. Aksara ditinggalkan sendirian di bawah kabut pagi, terpisah dari teman-temannya. Kini ia sepenuhnya terikat pada Karangwangi dan rahasia gaibnya. Di batas hutan, Rinjani muncul, kali ini dalam balutan pakaian yang lebih formal. Seperti seorang ratu yang baru saja mendapatkan kembali kekuasaannya. Dia tersenyum, senyum dingin yang penuh kemenangan. Mereka pergi. Lebih baik. Mereka hanya gangguan, kata Rinjani. Suaranya bergema lembut di udara dingin. Kau telah menjadi milikku, Aksara. Kau melanggar tabu yang paling berat. Sebagai harga, kau kini terikat pada wujud pinjaman. Kau adalah penjaga pinjaman. Rinjani mendekat, tatapannya menembus Aksara. Dengar baik-baik, Aksara. Ikatanmu akan stabil selama pinjaman stabil. Tetapi, jika kau mencoba menghentikan ritual, atau jika masa KKN-mu selesai, dan kau meninggalkan Karangwangi tanpa melepaskan pinjaman secara benar, kau akan menjadi korban tabu terakhir. Tabu terakhir? Tanya Aksara, suaranya nyaris tak terdengar. Iya, pinjaman tidak suka kehampaan. Jika wujud pinjaman ditarik karena perjanjian berakhir, maka pinjaman akan mengisi kekosongan itu dengan wujud fisikmu, bisik Rinjani. Kau akan tetap di sini, Aksara, dalam wujud manusia, tetapi hanya sebagai cangkang kosong, berfungsi sebagai sumber daya hidup abadi bagi pinjaman, selamanya terikat pada Karangwangi. Seperti Mbah Karto. Dia melanggar, dia ditarik. Kau melanggar, kau akan dijadikan wujud pengganti. Rinjani tersenyum, menepuk pipi Aksara yang basah oleh kabut. Kau harus memastikan pinjaman tetap stabil, Aksara, atau kau akan menjadi pinjaman Karangwangi yang abadi. Aksara berdiri menyadari kenyataan pahit. Dia tidak bisa pergi. Dia harus mencari cara untuk mengakhiri pinjaman ini. Bukan dengan menghancurkannya, tetapi dengan membatalkan perjanjiannya, sebelum masa KKN-nya berakhir dan pinjaman mengambil wujud dirinya. Dia kini benar-benar sendirian, dikejar oleh waktu dan dikelilingi oleh wujud-wujud pinjaman yang terasa dingin dan hampa. Saat matahari muncul sepenuhnya, menyaring kabut menjadi uap tipis, truk logistik yang disebutkan Bima tiba di perbatasan desa. Tanpa kata-kata perpisahan lebih lanjut, Bima, Luna, Rio, dan Sinta membawa tas ransel mereka yang berat naik ke atas truk. Aksara hanya berdiri di pinggir jalan yang berlumpur, menyaksikan mereka pergi. Pandangan terakhir Luna adalah perpaduan antara kesedihan dan kebencian yang mendalam. Aksara tahu, dia telah kehilangan segalanya, kecuali ancaman kematian yang menunggu. Kesendirian itu mencekiknya. Posko KKN yang tadinya ramai kini terasa seperti peti mati yang dingin. Namun kesendirian ini juga memberinya ruang untuk menjelajahi ikatan barunya. Dia kembali ke kandang sapi. Dia menyentuh punggung seekor sapi yang terasa kosong di matanya, wujud pinjaman. Ketika tangannya menyentuh kulit sapi itu, dia merasakan arus balik informasi yang dingin, jumlah energi yang dipinjam, tingkat stabilitas wujudnya, dan bahkan sekelumit memori pinjaman, rasa lapar yang tidak pernah terpuaskan, sensasi pengganti. Itulah yang Rinjani maksud. Aksara adalah sensor hidup pinjaman. Jika pinjaman terancam ditarik, Aksara akan merasakannya sebagai rasa sakit, jauh sebelum kerangka kering itu muncul. Dia mengembara ke desa yang kini diselimuti ketakutan atas hilangnya Mbah Karto. Warga desa berbisik-bisik, tetapi tidak ada yang berani menuduh Aksara. Mereka tahu betul, pinjaman berurusan langsung dengannya. Kades Sanjaya menghindari matanya. Kades, panggil Aksara, mencegatnya di balai desa. Berapa lama lagi masa KKN saya? Kades Sanjaya, tampak menua 10 tahun dalam semalam menelan ludah. Tinggal 2 minggu lagi, Nak Aksara. 2 minggu. Setelah itu, kau bebas. Kau bisa kembali ke kota. Kami tidak akan menahanmu. 2 minggu. 14 hari sebelum pinjaman datang untuk mengambil wujud fisiknya. Aksara tidak bisa lari. Melarikan diri berarti meninggalkan kekosongan, dan pinjaman akan menariknya paksa, mengubahnya menjadi cangkang kosong, wujud pengganti abadi. Aksara kembali ke posko. Dia mulai menggeledah barang-barang teman-temannya yang tertinggal, mencari petunjuk.
Dia menemukan secarik kertas terlipat rapi yang ditinggalkan Luna di bawah kasurnya, disertai sebuah buku saku lusuh yang tertinggal dari tumpukan barangnya. Catatan Luna berbunyi, "Sar, aku benci meninggalkanmu, tapi aku tidak bisa diam saja melihatmu tenggelam dalam kegelapan. Aku yakin Rinjani bukan sekadar bunian biasa. Aku mencari di jurnal KKN lama, yang kita temukan di gudang Kades. Karangwangi pernah mencoba perjanjian ini 70 tahun lalu, dan desa itu hancur. Gadis yang menjadi perantara itu disebut pemuja wujud atau Dewi Pinjaman, yang datang setiap kali desa kehabisan daya. Aku tidak menemukan cara untuk membatalkannya, tapi aku tahu satu hal, perjanjian ini selalu melibatkan sebuah pusaka yang ditanam di bawah pohon beringin tua. Benda itu mungkin kunci untuk membatalkan tabu terakhir. Selamatkan dirimu, laporkan ke kota setelah kau aman. Jangan coba-coba mencari kami. Kami akan menghubungi universitas." Luna. Aksara mencengkeram buku saku lusuh itu. Judulnya pudar, tetapi halaman dalamnya penuh dengan catatan lapangan Luna tentang takhayul desa dan data ternak yang abnormal. Luna telah meninggalkan sisa kesetiaannya. Petunjuk, pusaka, pohon beringin tua, Dewi Pinjaman. Aksara menyadari, Rinjani bukan hanya gadis bunian, dia adalah perwujudan dari perjanjian itu sendiri. Dia adalah pinjaman. Dan Mbah Karto adalah korban, karena dia mencoba melihat pinjaman saat ritual penyerahan sedang berlangsung. Kini Aksara memiliki misi baru, yang jauh lebih berbahaya daripada ritual darah. Dia harus mencari pusaka di bawah pohon beringin tua, tempat pertama kali ia bertemu Rinjani dan mengucapkan janji. Dia harus mencabut kunci perjanjian itu sebelum pinjaman datang untuk menuntut wujud fisiknya dalam 2 minggu. Sambil memegang buku saku Luna, Aksara menatap keluar jendela. Dia merasakan tarikan dingin dari 5 sapi di kandang. Dia adalah penjaga pinjaman, tetapi dia akan menjadi pemusnah pinjaman itu sendiri.